pagi yang cerah di sebuah SMA, terdengar suara kecuan burung di balik jendela kelas 11 IPS 4. Suasana kelas yang ramai dengan suara obrolan para murid. Tapi ketika semua terdiam karena ada aroma asing yang menyebar ke seluruh sudut kelas. Hal itu membuat teman-teman penasaran dengan apa yang Abel lakukan. Wangi dari mana ya ini? Oh, itu dari kamu, Abel. Aku lagi bikin apa itu? Sampai wangi itu semua depak mana-mana. Ya nih, aku lagi coba bikin kafe minyak aku. Siapa tahu bisa jadi peluang bisnis buat aku. Kamu keren banget. Kasih, kamu coba pesen? Ya. Abel memiliki keinginan yang unik untuk membuka kafe kecil dalam kelas saat jam istirahat. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan oleh teman-teman kelasnya. Di belakang pojok kelas, terdapat Abel yang menyiapkan kafe mini ala Abel. Karena itu, teman-temannya pun ikut antusias mendatangi kafe mini tersebut. Selamat datang di kafe mini Abel. Wow. Kamu lagi jualan apa, Abel? Aku mau satu dong. Oh, mau. Aku juga mau. Dua ya. Aku tuh. Bentar ya, bentar satu. Semua masih dapat kok. Aku mau aku juga bisa deh. Oh iya. Thank you. Abel, jualanmu rame banget. Iya, Bel. Aku bantuin ya sampai dari 100%. Ini yakin beneran? Yakin banget, Bel. Santai aja. Aku nggak ngerepotin. Udah, mending kita resmi sana. Bel, jualanmu rame banget. Aku sampai nggak kebagian. Syukurlah. Tapi jujur, aku capek banget bikin stok kopi tiap malam. Kalau menurutku, gimana? Aku bantuin kamu. Kita bakal sabar. Yakin? Yakin banget dong. Yaudah, gini ya. Mulai besok kita jalan berdua. Aku bagian produksi, kamu bagian promosi sama pencatatan. Mau nggak? Oke. Nanti temenin aku belanja bareng ya. Oke. Keesokan harinya, mereka sepakat menjadi bisnis bersama. Bisnis mereka berjalan lancar dan terjual sangat habis. Kal, kita beres-beres dulu yuk. Udah mau jam pulang sekolah? Ya, aku bantuin. Oke. Namun, di balik kesuksesan kecil itu, muncul kelompok yang merasa tersaingi. Mereka adalah Joanna dan juga Sally, siswa populer yang menjual pernak-pernik sekolah. Semenjak Abel dan teman-temannya itu buat kafe kecil di kelas kita, dagangan kita jadi sepi. Bener banget. Gara-gara mereka, jualan kita tuh nggak laku. Mana sok-sokan lagi pakai nama kafe kecil. Padahal mah yang mereka jual juga minuman instan. Nggak ada menarik-menariknya banget. Kalau dibiarin ini jadi pusat perhatian mereka, ini nggak bisa dibiarin. Gimana kalau kita sedikit mengguncang kafe kecil? Apa deh apa aja? Hancurin aja itu. Bagus banget ini ya. Tapi emang nggak terlalu jahat. Ya udahlah, nggak ada yang lihat, udah pulang sekolah. Oke. Akhirnya, mereka melakukan rencana buruk yang sudah mereka pilih. Hari Jumat pagi, ketika Abel baru sampai dalam kelas, ia terkejut ternyata makanan dan minuman yang sudah ia siapkan semalam berhamburan. Kemasan gelas di mana-mana, susu berantakan, dan juga meja yang sudah berantakan. Bel, lihat deh, jualan kita berantakan semuanya. Kok bisa gini? Padahal udah kita beresin kemarin. Ada keributan apa ini? Pokoknya saya mau kalian beresin nih kayak tadi, bersih rapi, nggak kayak gini. Tapi ini bukan kafe yang gini, ini bukan nih, Bu. Yang Saya nggak mau tahu, beresin kayak tadi, bersih rapi. Ini bukan kami. Kemarin kita udah rapiin, udah Saya nggak peduli, beresin. saya nggak peduli. Bu. Tadi pagi saya ngeliat Abel sama temennya itu ada cekcok. Siapa tahu nih, mereka ada salah paham. Nggak usah salah ngomong, Joanna. Ibu, tapi bener ya, tadi pagi saya juga lihat mereka tuh ada cekcok. Saya suruh kalian beresin, kenapa malah berantem? Jangan Selin. Pokoknya saya untuk kalian bantuin mereka juga. Jangan cuma panas-panasin aja. Kalian semua habis selesai beresin, cari saya ke ruang guru. Mebel. Banyak teman Abel yang memilih menjauh karena takut terseret dalam masalah tersebut. Penjualan Abel dan temannya pun ikut mengalami kerugian. Abel menatap barang-barang yang kini sudah hancur berantakan. Kal, kayak kita udahan dulu deh jualannya. Aku capek banget jadi bahan gosipkan terus. Bel, tapi kalau kita berhenti sekarang sama aja mereka yang menang. Mereka selalu memikirkan tentang kejadian hari ini, membuat mereka sulit terpejam. Meski Abel sudah berkali-kali mencoba menenangkan diri, hingga akhirnya Abel berdiskusi dengan ibunya. Apa yang sebaliknya ia lakukan untuk meneruskan bisnis kecilnya di dalam kelas tersebut.
capek banget. Tadi ibu lembur kerjanya karena banyak banget tugas-tugas lain mau selesai terus. Ya Allah, nah kamu murung banget dari tadi. Biasanya nggak semurung ini deh kamu. Ibu, aku mau cerita. Kita apa? Nah, ayo kita nggak apa-apa. Jadi kan Abel coba bikin kafe mini gitu di sekolah kan. Nah itu sudah terjual, udah bagus banget, semua udah berjalan lancar bu. Tapi tiba-tiba ada yang hancurin kafe Abel. Tapi nggak tahu siapa. Tapi mulai ibu gurunya nyalain Abel sama teman Abel. Udah, jangan terlalu dipikirin Abel. Masalah kayak gitu tuh udah biasa dalam pertemanan. Pasti akan ada kok teman yang punya rasa iri kayak gitu. Iya nak, kalau kamu diam aja, sama aja kayak kamu ngasih mereka kemenangan dan kamu tuh cuma digituin aja masa tumbang kan nggak boleh nak kalau saran ibu ya. Kamu tunjukin ke mereka kalau kamu tuh nggak bakalan nyerah kalau cuma digituin aja. Bila perlu ya nak ya, kamu buat kafemu lebih bagus lagi pada kemarin. Biar mereka tuh kapok dan mereka tuh tahu kalau kamu tuh nggak cepet nyerah orangnya. Gimana? Setuju nggak? Baik deh bu, mulai sekarang Abel akan terus berusaha dan nggak akan lagi menyerah. Iya nak. Tapi ingat ya kamu jangan jadi orang pendendam. Kadang ya kemenangan itu bukan sekedar membalas, tapi tentang memilih kedewasaan. Bu, Yuk tidur yuk, ingat loh kemarin ibu telepon sama Bu Sri. Kalau misalnya poinmu udah 45, lagi dikit kamu SP2 loh nak. yaudah yuk. Tidur. Besok mana ibadah kamu 6.50 kan? Iya. Tidur. Tenarin pakainya. Esok paginya, Abel datang ke sekolah dengan suasana yang berbeda. Setelah ia berdiskusi dengan ibunya tadi malam, cara berjalannya pun lebih tenang dan juga pede. Seakan muncul keberadaan baru dalam dirinya yang bangkit kembali. Wah, Abel, kamu tuh semua jalan lagi. Iya kak, aku masih buat jalan lagi. Aku kangen banget suasananya. Aku kangen banget kamu bantuin aku. Kangen banget ramainya kafe kecil aku. Sumpah, kamu keren banget. Aku bangga deh. Ih, kamu lebih banget sih. Terima kasih ya kak. Wah, Abel, kamu buka kafe lagi? Wah, mana sekarang kafenya bagus banget lagi. Iya nih, aku lagi coba bikin lagi. Buka lagi, kau mau pesan? Boleh aku pesan Mel. Boleh dong. Soalnya kemarin aku nggak beli. Berapa waktu itu aku sering beli loh. Jadi aku takut mereka bakal ngapa-ngapain aku kalau beli kafe ini. Aduh, udah nggak apa-apa. Yang udah lewat nggak usah lagi dibahas. Serius deh, mau pesan. Mau dong ya, aduh keren banget semua rasa kafe gue enak banget Namun, tau. perubahan terbesar datang dari arah yang tak disangka-sangka. Makasih banyak ya Bel. Joanna dan Selin diam di depan kelas, terlihat tidak heboh seperti biasanya. Abel, kita minta maaf ya. Yang kemarin ngancurin kafemu itu kita. Sebenarnya kita tuh iri sama kamu, Bel, karena daganganmu tuh lebih rame daripada kita. Maaf ya kalau kita kelewatan kemarin. Abel menatap mereka satu persatu. Dalam hatinya, Abel marah, kesal, sedih, kecewa, campur aduk. Tapi Abel juga teringat kata-kata ibunya semalam. Kadang, kemenangan itu bukan tentang membalas dendam, tapi memilih kedewasaan. Udah, aku maafin kalian. Tapi tolong banget jangan diulang lagi ya kesalahan kalian. Iya, Bel. Lain kali kalau kamu butuh bantuan, kita siap bantu kok. Hubungin aja kita. Oke. Udah, kamu tuh baik banget, kamu tuh sabar banget. Aku kalau jadi kamu udah jambak mereka. Kamu tuh bukan jago bikin kopi, tapi juga jago ngatur hati. Setelah kejadian itu, hubungan mereka pun membaik dan setuju untuk berjualan bersama. Abel bersyukur bahwa ia tidak sendirian melewati badai kehidupannya. Meski sederhana, pengalaman itu membuat Abel merasa seolah ia menjalani proyek kewirausahaan. Dari pengalaman itu, mereka belajar bahwa berbisnis bukan hanya belajar soal untung, tapi juga soal kerjasama dan menyelesaikan masalah dengan baik.